Israel dan Hamas sepakat gencatan senjata dimulai hari ini pukul 8.30 pagi waktu setempat. Apakah Israel benar-benar akan menepati janjinya? Lalu bagaimana dengan nasib warga Gaza pasca gencatan senjata? Kita akan membahas persoalan ini bersama dengan Irfan Maulana selaku manajer News TV One sekaligus analis Timur Tengah. Assalamualaikum, selamat pagi Kang Irfan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jujur. Ya, Kang Irfan, banyak kalangan yang pesimis Israel akan patuh terhadap gencatan senjata yang dimulai hari ini. Menurut Anda, analisa Anda, apakah Israel akan menepatinya? Seperti sejarah yang telah berlalu selama 76 tahun penjajahan Israel terhadap Palestina, memang Israel punya catatan buruk dalam soal ketaatan dalam memenuhi kesepakatan. Jangankan kesepakatan yang sederhana semacam ini, resolusi Dewan PBB yang sudah puluhan resolusi dikeluarkan, hampir tidak satupun mereka patuhi atau penuhi ya. Ini yang memang mengkhawatirkan. Tetapi sampai batas mana Israel akan terus selalu melakukan pelanggaran? Mengingat tragedi di Gaza ini sudah sedemikian rupa masyarakat internasional memberikan tekanan kepada Israel dan nyata-nyata masyarakat internasional telah mengakui bahwa yang terjadi di Gaza adalah sebuah genosida, sebuah pembersihan etnis, sebuah kekejaman yang luar biasa yang membuat masyarakat dunia prihatin dan membuka mata mereka bahwa selama ini memang yang terjadi di Palestina adalah sebuah penjajahan, sebuah genosida, dan sebuah praktek apartheid modern yang masih berlaku di zaman ini. Praktek kolonialisme dan imperialisme yang masih berlaku di zaman modern ini. Dan ini memang akan menjadi tekanan besar buat Israel. Sehingga apakah Israel masih akan mengulangi pelanggaran perilakunya yang selalu melanggar gencatan senjata ini memang masih menjadi tanda tanya. Hanya memang tekanan sedemikian rupa termasuk dari sekutu utama Israel sendiri dalam hal ini Amerika Serikat, gitu ya. Yang mana kebetulan nanti tanggal 20 ini Presiden baru Donald Trump akan dilantik, yang sebelumnya Israel memang berharap, gitu ya, terutama Netanyahu dengan presiden baru ini Donald Trump, Israel akan menemukan dukungan kuat baru untuk tetap menjalankan kebijakan agresifnya terhadap Palestina. Namun naga-naganya perkembangan terakhir saat ini Trump menunjukkan sikap yang akan melakukan berbagai perubahan ya, terutama politik luar negerinya di Timur Tengah. Saya ingat ketika tanggal 8 Januari kemarin, Trump men-share video yang mengutip pernyataan seorang pengamat ekonomi Amerika terkenal, Joseph Sah, yang menyebut Netanyahu itu dark son of bitch, anak gelap dari pelacur. Itu menunjukkan puncak kemarahan, habisnya batas kesabaran Donald Trump, Presiden Amerika terpilih yang akan dilantik hari Senin nanti, terhadap Netanyahu. Dan ini menunjukkan pukulan berat dan kekacauan besar bagi Netanyahu. Karena tadinya semula Netanyahu dan kelompok garis keras Israel berharap kepada Donald Trump sebagai presiden baru akan mengulangi kebijakan Trump yang lama pada periode pertama yang menunjukkan keberpihakan yang nyata dan terang-terangan terhadap Israel. Yaitu ketika Trump mengakui memindahkan kedutaan besar Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem, Trump juga kemudian mengakui kedaulatan Israel terhadap dataran tinggi Golan. Trump juga kemudian menutup kantor perwakilan PLO di Amerika. Trump juga menghentikan bantuan terhadap UNRWA dan lain-lain sebagai kebijakan yang memang sangat menguntungkan Zionis Israel, khususnya rezim garis keras yang dipimpin oleh Netanyahu. Tetapi rupanya dinamika pemilu Amerika yang lalu menunjukkan dinamika baru yang membawa kepada kemungkinan perubahan kebijakan Trump di Timur Tengah nanti, khususnya Palestina, terutama mengingat keterlibatan pendekatan Donald Trump terhadap komunitas Arab Amerika untuk mengalihkan dukungan mereka dari dukungan kepada calon Demokrat kepada dukungan pada dirinya. Perlu diketahui bahwa Donald Trump itu ternyata sekarang punya besan orang Arab. Jadi anak bungsunya Tiffany itu menikah dengan seorang laki-laki Arab keturunan Lebanon,
yang mana mertua Trump yang orang Arab ini ikut terlibat dalam kampanye terutama untuk menggalang dukungan komunitas Arab di Amerika. Yang dalam kampanye terakhir Donald Trump di hadapan komunitas Arab di Michigan lalu, Trump berjanji akan menghentikan perang. Nah, rupanya Trump itu memang dituntut oleh janji kampanye sendiri untuk segera menghentikan perang di Palestina dan mendorong gencatan senjata. Dan melihat ketidakpatuhan Netanyahu, sikap Netanyahu yang selalu mencari alasan untuk menghentikan genosida, akhirnya Donald Trump sampai habis pada batas kesabaran sehingga muncul video yang di-share oleh Donald Trump yang menyebut Netanyahu itu adalah dark son of bitch, anak gelap dari seorang pelacur. Itulah akhirnya kemudian menekan Israel dan menekan kabinet sayap kanan Israel hingga pada hari Jumat kemarin kabinet Israel akhirnya memutuskan untuk menyetujui gencatan senjata setelah sebelumnya terjadi insiden ketika Israel terus melakukan agresi atau serangan yang menimbulkan tewasnya ratusan orang Palestina. Pasca tanggal 15 kemarin ketika Perdana Menteri Qatar mengumumkan akan berlakunya gencatan senjata mulai hari ini tanggal 19 sejak pukul 8.00 waktu setempat, kira-kira waktu Indonesia bagian Barat siang hari ya, 5 jam kemudian. Jadi ada kekhawatiran itu, tetapi juga ada harapan bahwa pada akhirnya Israel juga dipaksa untuk mematuhi gencatan senjata yang akan berlangsung 3 tahap ini ya. Yang tahap pertama akan berlangsung hari ini, di mana pada 16 hari pertama di tahap pertama ini Hamas akan melepaskan 33 orang sandera. Kemudian tentara Israel IDF akan menyingkir dari wilayah-wilayah padat penduduk yang diduduki, kemudian juga yang sehingga para pengungsi Gaza akan bisa kembali ke rumah masing-masing. Dan yang terpenting juga di tahap pertama ini adalah masuknya ratusan truk bantuan kemanusiaan yang selama ini keberadaannya selalu dihambat bahkan diganggu oleh IDF yang menyebabkan kelaparan dan luar biasa, penderitaan luar biasa terhadap warga Gaza. Dan yang penting, masuknya bantuan kemanusiaan yang akan memasuki ke wilayah Gaza. Dan kemudian di hari ke-16 akan memasuki tahap kedua, akan berlangsung juga penyerahan atau pertukaran sandera dan tawanan ya. Jadi ada sandera yang dilepaskan, ada tahanan Palestina yang dibebaskan. Jadi tahap pertama di 33 sandera Israel akan ditukar dengan ratusan tahanan Palestina. Dan diikuti juga kemudian pada tahap kedua di hari ke-16 akan dimulai tahap berikutnya yaitu pelepasan sisa sandera sekitar 60-an. Akan ditukar juga dengan ratusan sandera Palestina. Tahanan Palestina yang dipenjara oleh Israel. Ini jadi ada sekitar 90-an sandera Israel akan ditukar dengan antara 900 sampai 1.600 tahanan Palestina di penjara-penjara Israel. Dan nanti kemudian pada tahap terakhir, tahap ketiga, ini yang terpenting adalah proses rekonstruksi Gaza dan juga proses pemulihan stabilitas di Palestina, di Gaza, gitu ya. Terutama pembangunan kembali, dan ini akan berlangsung, akan memakan waktu lama bertahun-tahun dan akan memakan biaya tentu saja biaya yang sangat besar. Kembali ke pertanyaan tadi soal apakah Israel akan memiliki gencatan senjata, bukan hanya soal itu, tapi juga bagaimana dampak berikutnya di dalam negeri Israel dan di internal Palestina sendiri. Pertama, gencatan senjata ini tentu saja akan mengecewakan kelompok faksi garis keras ya, yang dimana ada 2 menteri yang mengancam akan mundurkan diri dari kelompok garis keras Zionis, yang ini akan berdampak kepada kejatuhan kabinet Netanyahu. Dan ini yang sebetulnya bikin Netanyahu selama ini wasting time dan selalu mengulur-ulur, karena kalau kelompok sayap garis keras partai pendukung koalisi ini mundur, Netanyahu jatuh, Netanyahu posisinya terancam karena dia sedang diusut dalam kasus korupsi. Netanyahu juga posisi dia tidak aman karena dia termasuk salah satu buronan
buronan dari International Criminal Court, di mana dia dalam posisi tidak aman jika bepergian ke luar negeri, terutama ke negara-negara yang terikat dengan konvensi dengan Statuta Roma. Dia bisa ditangkap dan dikirim ke Den Haag untuk diadili dalam kejahatan perang. Jadi memang persoalan baru buat Netanyahu dan buat Israel. Dan kemudian juga kalau terjadi akan terjadi gejolak politik di internal Israel sendiri dengan tercapainya gencatan senjata ini. Baik.